Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para netizen dan penonton dimanapun Anda berada. Saya ucapkan Anda dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Dan terima kasih juga kepada Anda yang telah melakukan like, comment, dan share. Dan tentu juga yang subscribe dan follow di channel saya ini. Mudah-mudahan Anda bertambah baik dan bertambah sehat-sehat saja. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan masalah pilkada. Jadi tentu pilkada ini masih hal yang masih hangat. Dan jelas kita akan melaksanakan pilkada nanti pada tanggal 27 November 2024. Yang kita bahas sekarang adalah masalah pilkada gubernur Provinsi Riau. Jadi Provinsi Riau ini adalah provinsi yang sangat kaya dan banyak hasil buminya. Sayang memang kehidupannya masih belum begitu sejahtera. Kita ingin ke depan Riau menjadi lebih baik. Tentu dengan adanya pemilihan gubernur dan wakil gubernur ini membuat Riau menjadi daerah yang makin maju, makin hebat gitu. Ini harapan gitu ya. Bukan sebenarnya bukan harapan saya pribadi, tentu harapan dari semua golongan masyarakat yang ada di Riau. Karena saya sendiri berada di Riau gitu. Dan setelah itu Riau ini dihuni lebih kurang 5 juta penduduk. Jadi suatu jumlah penduduk yang banyak. Dan penduduk Riau ini adalah sifatnya itu heterogen, terdiri dari berbagai kelompok suku. Tapi sebenarnya yang dominan itu adalah suku Melayu, karena suku Melayu adalah suku asli daerah Riau. Tapi karena Riau ini daerahnya itu mempunyai hasil bumi yang banyak, maka banyaklah pendatang ke Riau ini. Tapi kalau kita lihat selama ini di Riau tidak ada terjadi konflik dan selalu baik-baik saja kalau masalah keamanan. Cuma yang jadi masalah di Riau ini masalah pembangunan infrastruktur yang belum merata di semua lini, karena wilayah kita ini boleh dikatakan agak luas juga. Tapi mudah-mudahan ke depan masalah pembangunan infrastruktur ini bisa tercover dengan baik dan benar gitu. Jadi kalau kita lihat dalam pemilihan gubernur di Riau ini ada 3 masalah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu masalah partai gitu. Jadi kalau kita lihat yang partai yang dominan di Riau ini adalah Partai Golkar. Jadi Golkar kemarin dipilih dia juga masih sebagai pemenang di Riau. Jadi Golkar ini adalah partai yang kuat di Riau ini. Tentu diikuti oleh PDIP dan PKS. Ini 2 partai ini yang membuntuti Golkar. Yang kedua masalah wilayah. Ya, wilayah di Riau ini kalau untuk pileg DPR RI terbagi 2, yaitu wilayah 1 dan wilayah 2. Wilayah 1 itu terdiri dari Rokan Hulu, Inhu, Inhil, Kampar, Kuansing, Pelalawan, dan Pekanbaru. Bisa kita sebut juga itu Riau Daratan. Kalau daerah 2 ini Riau Pesisir, yang terdiri dari Dumai, Bengkalis, Siak, Meranti, dan Rohil. Jadi dari 3 kali pemilihan gubernur secara langsung itu antara Riau 1 dan Riau 2 tadi, atau Riau Daratan dan Lautan tadi, itu biasanya salah satunya wakil dari Riau 1 dan gubernur dari Riau 2 gitu. Ya, yang pertama itu yang tidak terjadi seperti itu karena Rusdi Zainal waktu itu masih sebagai juara bertahan. Jadi dia waktu itu sangat dominan. Jadi wakilnya itu tidak pengaruh bagi dia waktu itu, tetap Rusdi Zainal sebagai pemenang. Setelah Rusdi Zainal itu yang menang itu adalah Anas Makmun dari Rokan Hilir, itu berarti dari wilayah Riau Pesisir. Wakilnya itu dari Asad bin Rahman gitu. Dia berasal dari Kampar dan dia adalah seorang anggota dewan DPR RI untuk Provinsi Riau wilayah 1. Dan yang kemarin itu yang menang adalah Samsuar berpasangan dengan Edi Natar. Samsuar ini adalah orang kelahiran Rohil, tetapi dia pernah menjabat sebagai Bupati Siak selama 2 kali. Dan Edi Natar adalah orang dari Rohul. Jadi kekuatannya itu kemarin Riau Pesisir dan Riau Daratan gitu. Nah, jadi besok ini apakah seperti itu, apakah berubah, ini kita belum tahu karena setakat ini kan masih tahap nama-nama calon yang baru muncul. Setelah itu yang perlu diperhatikan lagi yaitu masalah individu. Jadi siapakah individunya yang akan ditampilkan gitu. Karena bagaimanapun tokoh seseorang itu sangat menentukan untuk sebagai pemenang. Jadi yang harus diperhatikan tuh seperti saya katakan tadi, yang pertama masalah partai, yang kedua masalah wilayah, yang ketiga masalah individu. Jadi kalau masalah partai udah kita bahas tadi, ya partai yang dominan. Masalah wilayah pun udah kita bahas. Sekarang masalah individu. Jadi sekarang ada beberapa nama individu yang muncul ke depan. Yang pertama tentu sebagai juara bertahan atau petahana si Samsuar. Samsuar kemarin dia juga masih menang di Pileg RI 2024-2029. Artinya dia masih punya suara untuk di Provinsi Riau, terutama di daerah Riau Pesisir. Jadi dia berkemungkinan
bisa juga sebagai calon gubernur kembali. Cuma jadi masalah apakah dia nanti mau ikut atau tidak, karena peraturan itu yang duduk di kota DPR tuh harus mengundurkan diri baru bisa ikut jadi calon gitu. Tapi itu belum tahu lagi karena belum ada keputusannya. Yang kedua, nama yang kuat itu tentu wakil dia kemarin Edi Natar. Edi Natar karena dia masih menjabat kemarin dan dia masih punya nama dan tentu masih sangat layak untuk ditampilkan untuk sebagai gubernur atau wakil gubernur kembali. Ini masih tahap pencarian lah gitu. Yang ketiga ada nama Samsu Rizal. Samsu Rizal ini adalah 2 kali Bupati Siak, Bupati Bengkalis, 2 kali jadi Bupati Bengkalis, dan 2019 dan 2024 adalah DPR RI dari Partai P3. Sayang untuk 2024 ini dia tidak bisa tampil di Senayan karena Partai P3 tidak memenuhi syarat untuk tampil di Senayan. Jadi dia gagal untuk masuk ke Senayan. Jelas dia tentu mau jadi gubernur atau wakil nanti kan. Namanya masih kuat untuk di daerah Riau Pesisir. Yang keempat ada ini namanya Abdul Wahid. Abdul Wahid ini adalah anggota DPR RI 2019-2024 kemarin, dan sekarang 2024 dan 2029 dia pun masih terpilih dari Partai PKB, dan dia juga menjabat sebagai Ketua PKB Provinsi Riau. Jadi inilah nama-nama yang nampaknya yang masih tinggi surveinya di daerah Riau. Cuma kita sebenarnya masih banyak nama-nama yang lain, cuma suaranya itu survei itu masih rendah gitu. Tetapi survei ini segala sesuatunya itu bisa aja berubah gitu, karena survei ini tidak mutlak juga, karena dari waktu ke waktu segala sesuatu pasti berubah. Apalagi politik ini sifatnya adalah dinamis, tidak statis. Jadi berkemungkinan akan ada muncul nama-nama baru, nama-nama yang tentu yang selama ini telah menjabat sebagai bupati ataupun wali kota ataupun jabatan-jabatan strategis, bisa juga ketua partai di tingkat provinsi. Tentu mereka akan bisa ditampilkan untuk menjadi gubernur Provinsi Riau. Memang peta ini selalu menarik untuk kita simak. Jadi kawan-kawan, teman-teman, rekan-rekan, bagi anda yang punya pengalaman atau pengetahuan yang lain, nanti anda bisa berbicara di kolom komentar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberi informasi dan memberi sedikit pengetahuan tentang peta kekuatan politik di Provinsi Riau. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.